Perkenalkan, nama saya Efrena Vicky Angelika Mukahu. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana peran-peran organisasi-organisasi yang telah dibentuk untuk melakukan perdamaian dunia. Nah, perdamaian dunia adalah merupakan kondisi di mana menunjukkan suatu keadaan kebahagiaan, kebebasan, kedamaian, ketentraman di antara semua orang dan bangsa dan dunia. Seluruh negara di dunia sangat membutuhkan perdamaian dunia demi keadilan dan hidup untuk bernegara. Hal ini juga menjadi misi kerinduan Allah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bahwa Roh Kudus pun ikut turut bekerja untuk menjadi saksi untuk perdamaian dunia. Dunia kita ini yang semakin banyak pemberontakan, keretakan antar suku dan wilayah. Ayat tersebut semakin memperjelas bahwa perdamaian dunia sangat penting untuk kemajuan sebuah negara dan terhubung dengan keamanan suatu negara. Perdamaian dunia dapat dibangun melalui sebuah hubungan internasional, di mana peran negara membentuk suatu organisasi yang ingin mengusahakan perdamaian di seluruh dunia. Yang terlibat dalam konflik, ada beberapa organisasi yang terlibat untuk melakukan perdamaian dunia ini, seperti ASEAN, OKI, PBB, dan Misi Garuda. Salah satu organisasi perdamaian dunia adalah contohnya Organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI. Ini sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 57 negara anggota yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu termasuk dari anggota OKI. Sejarah berdirinya OKI berawal dari peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada tahun 1969. Saat itu para pemimpin negara Islam langsung menyelenggarakan pertemuan pada 25 September 1969 atau 12 Rajab 1389 Hijrah di Rabat, Maroko. Dalam pertemuan inilah OKI didirikan dengan penandatanganan dengan piagam OKI. Tujuan pembentukan OKI ini untuk memperteguh dan menjunjung tinggi perjuangan umat Islam, membantu dan mendukung kemerdekaan Palestina, meningkatkan solidaritas antara negara Islam. Dan OKI pun juga berperan melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka serta berdaulat. Adapun konflik dari pertentangan yang sering terjadi di antara negara bertentangan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya organisasi yang ikut menangani kasus tersebut yakni OKI yang melakukan perdamaian dunia terhadap salah satu konflik etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2012-2013. Kasus tersebut terjadi di Myanmar karena adanya kaum etnis Rohingya yang merupakan kaum minoritas beragama Islam yang sudah sejak lama menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan sewenang-wenang dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan. Konflik internal antara etnis Rakhine dan Rohingya ini telah menarik perhatian masyarakat internasional termasuk organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang ikut memperhatikan konflik Rakhine Rohingya ini adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dalam penanganan konflik Rakhine Rohingya ini, OKI berperan sebagai inisiator ketika OKI mendapatkan laporan bahwa di daerah Rakhine terjadi konflik hebat. Organisasi ini mendesak negara-negara anggota OKI dan masyarakat internasional untuk segera meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mencegah kekerasan tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan. Konflik internal antara etnis Rakhine dan Rohingya ini telah menarik perhatian masyarakat internasional termasuk organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang ikut memperhatikan konflik Rakhine Rohingya ini adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dalam penanganan konflik Rakhine Rohingya ini, OKI berperan sebagai inisiator ketika OKI mendapatkan laporan bahwa di daerah Rakhine terjadi konflik hebat. Organisasi ini mendesak negara-negara anggota OKI dan masyarakat internasional untuk segera meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mencegah kekerasan tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan. Kegiatan atau peran OKI dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar ini tidak semua berjalan dengan baik. OKI dihadapkan berbagai hambatan terutama dalam menghadapi sistem pemerintahan Myanmar yang masih dalam masa transisi dari sistem otoriter. Hambatan yang pertama adalah OKI saat mengunjungi Myanmar disambut dengan demo besar-besaran di Myanmar.
dan pemerintah Myanmar seolah bersikap konservatif serta menolak jalinan konsolidasi atau perdamaian kedua belah pihak. Dengan sikap pemerintah tersebut, maka pergerakan Oki menjadi tidak leluasa dan sempit untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Hambatan yang lain akibat kedatangan Oki disambut dengan protes tersebut adanya sulit masuk organisasi internasional lain dan NGO atas nama kemanusiaan pun ikut sulit masuk ke wilayah Myanmar. Hambatan selanjutnya adalah penolakan terhadap pembangunan kantor kemanusiaan di Myanmar oleh Oki dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Rakhine, sehingga Oki tidak bisa memberikan bantuan kemanusiaan secara lancar dan seakan pemerintah Myanmar mengulur-ulur waktu jika dilihat dari penandatanganan perjanjian, lalu menolak dengan sepihak secara tiba-tiba. Lalu hambatan Oki terakhir adalah ketika Oki mengunjungi dan membantu konflik Myanmar, dianggap menyebarkan ajaran Islam di Rakhine dan hanya berpihak pada Rohingya saja. Meskipun sudah dikatakan berulang kali oleh Sekjen Oki jika bantuan ini hanyalah bantuan atas nama kemanusiaan semata, terbukti dengan Oki memberikan bantuan tidak hanya Rohingya saja, namun Rakhine pun dapat merasakannya. Walau dihadapkan berbagai hambatan, namun Oki telah berupaya berperan sebagai konflik Rakhine Rohingya ini dengan baik. Namun Oki telah berusaha menjadi inisiator, fasilitator, dan mediator dengan baik. Namun, kapasitas Oki hanya sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator, memberikan rekomendasi terkait. Namun, kapasitas Oki hanya sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator, memberikan rekomendasi terkait bagaimana penyelesaian konflik ini, bukan sebagai arbitrasi. Semua keputusan ada di negara Myanmar sendiri. Ini adalah berita petang pada hari ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.